SKB 4 Menteri terkait pembelajaran tatap muka 100% kembali menuai polemik sejak diberlakukan Januari lalu. Klaster sekolah turut menyumbang angka kenaikan kasus secara eksponensial. Dampaknya, sejumlah daerah kembali memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Sudah tepatkah kebijakan tersebut? Apa dampaknya terhadap peserta didik dan orang tua dan sekaligus kualitas pendidikan? Kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah bergabung secara daring. Doni Kusuma, pemerhati pendidikan. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mas Ferdi. Baik, terima kasih Pak Doni sudah bergabung dengan kita sore ini. Pak Doni, saya ingin konfirmasi beberapa hal ya. Ini terkait bagaimana kebijakan PTM 100% yang dievaluasi, khususnya di DKI Jakarta. Informasi terbaru sore ini saya dapatkan bahwa izin yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta ke Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan katanya ditolak begitu. Artinya PTM 100% akan terus dilanjutkan. Padahal sejak awal pemerhati pendidikan dan sejumlah pihak sudah sanksi bahwa kebijakan PTM 100% ini akan bisa berjalan dengan baik. Akibatnya memang kasus terus bertambah khususnya di klaster sekolah. Apa catatan Anda soal ini, Pak Doni? Ya, pertama-tama harus dilihat bahwa SKP yang terbaru ini membuat indikator-indikator, salah satunya adalah indikator-indikator keterbukaan proses sekolah itu berdasarkan level PPKM, Mas. Jadi di dalam PPKM ini ada level 1, 2, dan 3, dan di level 3 pun juga sebenarnya 100%. Karena ada indikator vaksinasi guru dan lansia ya di situ. Nah, kalau saya melihat, tentu saja PPKM level 1, 2 di beberapa daerah itu bisa dilaksanakan 100%. Tetapi khusus untuk sekolah negeri misalkan atau sekolah yang dengan jumlah siswa banyak, saya rasa itu tidak memungkinkan. Karena apa? Kalau 100% berarti siswanya kan masuk semuanya. Dan itu tidak akan mungkin untuk menjaga jarak yang sudah dikurangi menjadi 1 meter yang di dalam SKP yang terbaru itu, jaga jaraknya kan 1 meter. Kalau yang PTM yang semester lalu, tahun lalu itu kan 1,5 meter. Nah, ini kemungkinan untuk sekolah-sekolah negeri nggak mungkin Mas untuk jaga jarak, kecuali mereka kemudian membagi kelas itu menjadi 2. Ada di dalam kelas, kemudian ada yang di luar gitu bisa. Nah, ini kan menjadi persoalan karena persoalan penyebaran COVID ini kan juga termasuk masalah jaga jarak ya, selain prokes yang lain. Ya. Jadi semakin dekat anak-anak itu kumpul, ngeriung itu, nah disitulah potensi berkembangnya pesat. Nah, repotnya di dalam SKB itu kan kepala daerah tidak boleh membuat aturan yang lain gitu ya. Jadi kepala daerah harus ngikutin aturan di dalam SKB ini. Nah, itu menjadi masalah gitu karena sudah menimbulkan protes baik di Tangerang maupun di Banten juga gitu. Beberapa sekolah negeri akhirnya memutuskan untuk shift, Mas. Mereka tetap 100%, tetapi shift gitu. Jadi nggak full artinya gitu. Oke, artinya modifikasi teknis PTM 100% yang dikembalikan kebijakannya ke pemerintah daerah dan sekolah masing-masing, ini tuh juga tidak mampu menghambat penyebaran kasus begitu ya? Masalah penyebaran kasusnya ini kalau saya lihat dari analisis saya, sebenarnya ini terkait dengan integrasi antara Satgas daerah dengan pihak sekolah yang kemudian membuat semacam sistem pengawasan dan supervisinya, Mas. Karena seperti kasus di Jakarta Barat, yang menjadi persoalan kan ada beberapa sekolah dan yayasan itu tidak mampu membiayai untuk testing dan tracing. Ketika mereka melaporkan ke Satgas daerah, di sekolahnya ada katakanlah yang terkena kasus, testing dan tracingnya itu dikasih sangat terbatas gitu, yang PCR hanya 10, ini yang hanya 50, kemudian seperti itu. Jadi sangat terbatas. Sementara orang tua maupun sekolah, kalau dia harus PCR itu sangat mahal sekali dan tidak memungkinkan. Jadi artinya supervisi dari masyarakat yang Satgas di sekolah, laporannya harus benar, kemudian untuk dicek apakah itu klaster sekolah atau bukan gitu. Karena dari beberapa kasus ada yang memang dari sekolah penyebarannya, tetapi yang dari sekolah ini berasal dari satu anak yang kemudian dia pergi ke tempat lain, ke tempat saudaranya, dan dia tertular di situ karena keluarganya tidak tertular. Jadi sebenarnya ini masalah supervisi dan pengawasan sama mekanisme testing dan tracing oleh pemerintah daerah dan Satgas COVID, Mas, menurut saya yang bisa memutus mata rantai gitu. Kalau orang tua dibiarkan silahkan testing dan tracing karena di sini ada kontak erat dan dekat, ya itu akan sulit sekali gitu. Dan beberapa orang tua tentu saja bisa saja keberatan. Oke, inilah yang kemudian sejumlah sekolah mengatakan tidak fair juga menyalahkan sekolah kalau kasus itu terjadi sekolah. Karena memang kalau monitoring dan supervisi di sekolah cukup ketat, tapi saat berada di luar sekolah ini yang tidak bisa dipantau. Sehingga implikasinya kasus di klaster keluarga juga meningkat ya Pak Doni ya? Ya betul, betul. Jadi ada yang dari klaster keluarga datang ke sekolah kemudian menulari. Tetapi ada yang memang sebenarnya bukan dari klaster sekolah. Jadi
ada satu yang terkena gitu, kemudian sumbernya bukan dari sekolah itu gitu. Ketika di testing di beberapa kontak eratnya ternyata tidak gitu. Tetapi ternyata saya lihat di beberapa sekolah yang saya lihat perkembangannya semakin hari itu kok semakin ada satu, dua, itu nambah terus Mas. Meskipun sekolah ini kemudian akhirnya kembali lagi ke pembelajaran jarak jauh gitu. Oke. Ya, jadi ini memang sangat memprihatinkan dan mereka yang tertular itu ternyata OTG Mas kebanyakan gitu. Jadi benar-benar nggak merasa dia terkena atau apa gitu, nggak ada gejala. Tapi begitu di PCR terkena COVID gitu. Oke, gini Pak Doni, kalau kemudian PJJ ini kembali berlaku, karena saat PTM sudah berlaku beberapa minggu, everybody happy kayaknya ya, khususnya orang tua dan juga anak-anak. Mereka sudah bisa kembali ke sekolah, sudah ketemu teman-teman, orang tua yang selama ini mungkin agak berat begitu ya menemani anak sepanjang hampir 2 tahun ini belajar daring, juga merasa dengan kembali ke sekolah, ini juga membantu membangkitkan psikologi anak begitu. Psikologi orang tua juga terbantu, tapi kemudian berubah lagi dengan komitmen yang tadi, monitoring longgar dan juga pengawasan, tracing dan testingnya juga tidak terpantau. Ini implikasinya terhadap kualitas pendidikan juga akan terus menurun atau bagaimana? Ya, kalau kita berbicara tentang implikasi kualitas pendidikan dalam arti kemampuan siswa untuk menguasai keilmuan, mungkin itu bisa berkurang. Karena selama pembelajaran jarak jauh, saya menemukan bahkan di mahasiswa saya pun, itu mereka itu seolah-olah itu paham ketika online, tapi begitu dites itu ternyata tidak paham. Kalau mereka dapat nilai baik, mereka itu contek-contekan. Dan di pengalaman PTM tahun sebelumnya, bulan Desember semester ganjil itu, ketika ada anak PTM, ketika kemudian ada ulangan harian di sekolah, mereka memilih, saya lebih baik memilih ulangannya online saja gitu. Itu artinya apa? Ada sesuatu yang nggak beres nih. Mereka merasa kalau ulangan online itu akan bagus. Tetapi ketika langsung onsite di kelas, mereka agak gugup, nggak siap. Sehingga ini menimbulkan persoalan tentang otentisitas belajar. Tetapi terlepas dari kemampuan akademik ini, sebenarnya selama pembelajaran tatap muka, itu anak-anak sebenarnya sungguh-sungguh belajar apa artinya menjadi orang yang terdidik gitu ya. Karena bagi saya pendidikan bukan sekedar masalah akademik, anak menguasai keilmuan. Tetapi bagaimana anak memiliki empati, memiliki nilai-nilai, memiliki tanggung jawab terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Ini yang sangat lemah gitu. Bahkan orang tuanya pun seringkali mengizinkan. Karena beberapa anak itu mereka sebelum pembelajaran tatap muka pun sudah diizinkan orang tuanya kumpul-kumpul dengan teman-temannya gitu. Akan ke mall atau apa gitu. Dan ini kan kemudian menjadi persoalan. Dan ketika harus kembali ke online, kemudian menjadi persoalan ketika tidak ada lagi bonus kuota atau subsidi kuota dari kementerian. Karena Mas Nadiem kan semester ini nggak memberikan subsidi kuota. Artinya nanti akan merugikan orang tua, merugikan sekolah, merugikan guru juga gitu. Kalau mereka ada salah satu, mereka terkena gitu. Jadi inilah sebenarnya saat di mana mereka belajar sungguh-sungguh menjadi cerdas secara emosional, bertanggung jawab dengan cara apa? Menjaga diri dan menjaga orang lain. Saya rasa ini lebih penting daripada sekedar seseorang itu belajar keilmuannya. Keilmuan bisa dikejar gitu, tetapi sikap tidak peduli, sikap kemudian tidak menjaga keselamatan orang lain. Wah, ini kan membahayakan sekali kalau orang-orang yang punya mekanisme atau perilaku seperti ini hidup di masyarakat nantinya apapun bentuknya gitu. Ada juga kemudian rekomendasi Pak Doni soal blended learning begitu ya. Apakah ini bisa diupayakan agar bisa terus menjaga suasana kebatinan peserta didik dan orang tua begitu dengan situasi yang tidak menentu dan kebijakan yang berubah-ubah begini? Ya, saya rasa kalau kita mau win-win solution, jangan sampai persoalan psikososial anak-anak ini tercabut lagi. Anak-anak kan sudah senang tuh ketemu teman-temannya, berada di sekolah, berada di kelas, tetapi Bapak Ibu guru, orang tua juga tetap harus mengingatkan. Dan kemudian dari sisi katakanlah nih secara psikologis ya, sebaiknya orang tua itu juga mendampingi dan Bapak Ibu guru mendampingi anak-anak supaya apa? Mereka selalu siap belajar dan blended learning ini saya rasa masih tetap dimungkinkan ya. Beberapa sekolah yang punya sarana prasarana yang bagus itu tetap memakai katakanlah pembelajaran online tetapi sifatnya asinkron. Jadi mereka guru-guru mengupload tugas-tugasnya, anak-anak mengerjakan secara mandiri. Nanti kemudian mereka bergiliran, hari Senin yang kelas ini masuk, hari Selasa kelas ini masuk, yang lain pasti tidak masuk, mereka mengerjakan secara mandiri. Saya rasa ini alternatif terbaik lah yang bisa ditemukan di tengah situasi pandemi ini. Hal ini lebih baik daripada bareng-bareng masuk, nanti bareng-bareng kena gitu. Maka kita berusaha mengurangi, tetapi jangan sampai menghilangi
semangat atau ya kegembiraan anak-anak udah mulai bersekolah lagi gitu. Tetapi harus selalu diingatkan Mas, anak-anak ini supaya mereka itu baik di sekolah maupun di luar sekolah tetap menjaga prokes. Gitu. Oke, kita tunggu bagaimana evaluasi dan reviewnya secara komprehensif. Apakah semua pihak akan kembali duduk bersama untuk mendiskusikan ini agar kualitas pendidikan bagi anak-anak dan psikologi anak-anak dan orang tua termasuk juga pengajar ini bisa mendapatkan solusi yang lebih baik begitu ya, sambil memperhatikan bagaimana perkembangan kasus setiap hari. Pak Doni, kita tadinya juga mengundang Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria untuk berdiskusi, tapi ada agenda mendadak yang harus didahulukan. Mungkin di lain kesempatan kita akan kembali berdiskusi. Terima kasih Pak Doni Kusuma sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Tetap jaga Salam kesehatan sehat kita semua.